Perkenalkan, nama saya adalah Putri Amanda Silayan dengan NIM 42122111013. Saya dari kelas Mekatronika A Malam semester 4. Jadi di video ini saya akan membuat simulasi rangkaian elektropneumatik yaitu siklus ketiga, yaitu yang dimana siklusnya adalah sebagai berikut: A-, A+, B+, dan B-. Nah, di sini saya sudah membuat diagram alurnya, yaitu sesuai dengan diagram alur pada rangkaian rangkaian pneumatik murni. Nah, di sini siklusnya adalah A-, A+, B+, dan B-. Nah, di mana pada siklus ini terjadi dua signal bentrok, yaitu pada saat A- dan A+, dan pada saat B+ dan B-, sehingga saya di sini membagi menjadi 3 kelompok atau 3 grup, yaitu pada saat A- dan A+ saya pisahkan, dan pada saat A+ dan B+ ini tidak berpengaruh atau tidak bermasalah, sehingga dapat diselesaikan dengan metode atau penyelesaian biasa. Dan pada saat dari B+ ke B- ini terjadi signal bentrok, sehingga harus dipisah juga, dan disimpulkan untuk A- ini itu masuk ke dalam grup S1, A+ dan B+ masuk ke dalam grup S2, dan B- masuk ke dalam grup S3. Nah, di mana untuk sensor-sensornya adalah sebagai berikut. Pada saat A0, sensor yang aktif adalah sensor A0. Pada saat A-, sensor yang aktif adalah sensor A0. Di mana sensor A0 ini menjadi pengaktif untuk perpindahan dari grup S1 ke grup S2, sehingga panahnya berada di bawah. Nah, setelah itu, pada saat A0 ini aktif, maka gerakan selanjutnya yaitu gerakan A+. Nah, sehingga pada saat A+ ini terpenuhi, maka sensor yang aktif adalah sensor A1, di mana sensor A1 ini merupakan syarat untuk gerakan selanjutnya, yaitu gerakan B+. Dan B+ dan A+ ini masuk ke dalam grup S2. Nah, setelah itu gerakan selanjutnya pada saat B+ ini aktif, maka sensor yang aktif adalah sensor B1. Tetapi sensor B1 ini dijadikan sebagai pengaktif untuk perpindahan dari S2 to S3. Karena gerakan selanjutnya adalah B-. Maka karena terjadinya signal bentrok, maka harus diberikan pembagi grup, sehingga perpindahan pengaktif sumbernya itu dari S2 ke S3. Dan pada saat gerakan terakhir yaitu B- aktif, maka sensor B0 yang akan aktif dan diparalelkan dengan push button, dan dijadikan sebagai syarat atau pengaktif untuk perpindahan dari S3 to S1. Nah, saya rasa untuk diagram alurnya sudah cukup jelas, atau bisa ditonton video rangkaian pneumatik murni. Di situ sudah saya jelaskan dengan sangat rinci. Nah, mungkin kita bisa langsung saja ke rangkaian pneumatiknya atau wiring diagramnya. Nah, langsung saja. Di sini saya sudah menyusun beberapa komponen untuk pneumatik murninya, yaitu di sini terdapat 2 buah aktuator atau output, yaitu silinder kerja ganda. Kemudian di sini ada 4 one way flow control untuk mencekik udara yang masuk dan keluar pada silinder, sehingga pergerakan silinder akan lebih lambat. Kemudian di sini saya sudah mengambil 2 buah katup 5/2 pengaktif solenoid dan pembalik solenoid, di mana pada setiap solenoidnya ini sudah saya berikan label. Untuk di sini adalah A+, di sini A-, kemudian B+, dan B-. Baik, langsung saja kita ke rangkaiannya. Nah, di sini saya membuat wiring diagram dengan standar IEC. Atau standar Eropa. Nah, untuk itu pertama stepnya adalah kita mengambil sumber untuk sumber listrik untuk wiring diagram ini, yaitu 24 volt dan 0 volt. Nah, setelah itu untuk safety dalam mengerjakan wiring diagram itu, kita dapat mengambil atau meletakkan emergency
stop untuk sumber rangkaian-rangkaian selanjutnya, sehingga pada saat emergency stop ditekan maka rangkaian-rangkaian selanjutnya akan mati atau tidak aktif. Nah, biasanya emergency stop ini ditekan pada saat terjadi kalau buat di dalam konstruksi nyata pada saat terjadi keadaan-keadaan darurat. Nah, untuk itu kita dapat mengambil detent switch untuk push button atau untuk emergency stopnya. Kita ambil detent switch NC. Nah, kemudian setelah itu untuk menyelesaikan wiring diagram ini, kita dapat mulai dari pembagi yang di bawah ini terlebih dahulu, atau pembagi setiap perpindahan grup, yaitu to S1, to S2, dan to S3. Nah, kita mulai dari to S1 terlebih dahulu. Nah, di dalam to S1 ini terdapat sensor B0 dan juga push button, di mana sensor B0 ini kita dapat menggunakan kontak NO. Kontak NO dan diberi label yaitu B0. Nah, langsung saja kita ambil kontak NO. Kita ambil kontak NO, kemudian kita sambungkan ke keluaran dari push button emergency stop. Kemudian untuk kontak NO ini kita berikan label, yaitu labelnya adalah B0. B0. Nah, apalagi yang disambungkan dengan B0? Yang disambungkan dengan B0 ini adalah push button. Nah, sehingga kita ambil sebuah push buttonnya NO ya. Push button NO kita ambil, kemudian kita sambungkan dengan keluaran sensor B0. Nah, setelah itu, ini sudah selesai untuk controller to S1. Nah, karena tadi saya juga sudah jelaskan di video sebelumnya, untuk metode penyelesaian rangkaian elektropneumatik ini, jumlah relay yang kita gunakan itu sama dengan jumlah dari grup atau pembaginya, yaitu di sini kita menggunakan 3 grup, yaitu S1, S2, S3 dikurang dengan 1. Nah, itu adalah jumlah relay yang kita gunakan pada wiring diagram elektropneumatik ini, sehingga jumlah relay yang kita gunakan sama dengan 3 dikurang 1, berarti kita menggunakan 2 buah relay. Nah, untuk itu ini dapat langsung kita mau sambungkan ke relay S1, tetapi sebelum itu untuk di relay S1 ini harus ada pemutusnya. Pemutusnya itu adalah relay selanjutnya, dengan syarat kontaknya adalah kontak NC. Itu bisa kita jadikan sebagai pemutus untuk relay S1. Nah, di sini kita bisa berikan labelnya supaya tidak bingung. Kita ke teks. Nah, di sini kita buat emergency stop. Nah, kita letakkan di samping tombol detent NC. Kemudian untuk B0 dan ini adalah push button. Untuk B0 dan push button ini adalah sebuah perpindahan to S1, sehingga kita bisa berikan label di sini to S1. Nah, baik. Setelah itu, untuk pemutusnya ini, seperti yang saya bilang tadi, boleh kita gunakan kontak NC untuk relay selanjutnya, dimana relay selanjutnya itu adalah S2. Dan ini relaynya yang kita gunakan untuk yang pertama adalah S1. Nah, relay S1 ini harus dikunci supaya siklusnya ini bisa berjalan. Nah, pada saat tidak dikunci, siklusnya hanya berjalan di satu line ini saja, yaitu line 1. Nah, kita ambil kontak NO, yang dimana kontak NO ini kita letakkan di keluaran tombol emergency stop,
atau yang menjadi sumber untuk menjadi sumber untuk line S2 ini adalah keluaran dari emergency stop. Kemudian kita berikan labelnya itu S1 dan kita hubungkan ke keluaran push button. Nah, baik, selanjutnya kita mau masuk ke pembuatan to S2 dan to S3, wiring diagram to S2 dan to S3. Untuk itu kita dapat ambil kontak NO. Ini sebagai pengaktifnya. Pengaktifnya itu adalah kontak relay sebelumnya. Jadi untuk line 3 ini dapat aktif apabila relay S1 ini sudah aktif. Nah, kemudian ini kita sambungkan ke syarat untuk to S2 atau pengaktif to S2, yaitu sensor A0. Sehingga kita dapat mengambil kontak NO dan memberikannya label yaitu A0. Nah, kemudian ini dapat langsung kita sambungkan ke relay yang kedua, yaitu relay S2. Nih, relay S2. Nah, kita ambil relay, tetapi setelah itu kita sambungkan. Kita berikan label S2. Nah, setelah itu, ini untuk to S2. Dan to S3 ini dapat kita sambungkan dengan to S2 ini, tetapi dengan syarat membuatnya sebagai kontak NC, atau dapat digunakan sebagai pemutus untuk relay S2. Di sini kita hapus, kita ambil kontak NC, dan kita berikan label. Nah, labelnya ini mengikuti dengan syarat pada to S3 ini, yaitu adalah B1, sehingga kontak untuk pemutus dari relay S2 ini adalah sensor B1. Kita berikan labelnya B1. Nah, ini adalah kita ambil ininya, teksnya. Nah, ini adalah perpindahan to S2. Dan yang untuk B1 ini adalah perpindahan to S3. Fontnya bisa kita buat berbeda supaya kita tidak bingung. Oke, baik. Nah, untuk yang tadi saya sudah bilang, yang atas bawah, untuk line yang berada di bawah ini, yaitu to S1, to S2, dan to S3 ini sudah terpenuhi atau sudah selesai. Selanjutnya kita mau langsung ke gerakannya yang akan kita sambungkan pada 4 buah solenoid valve. Nah, kita dapat mulai dari gerakan pertama, yaitu gerakan amin. Nah, untuk itu amin ini berada di grup S1, sehingga kita dapat gunakan relay S1 sebagai pengaktif atau sumber untuk solenoid amin ini. Untuk solenoid amin, kita ambil kontak NO, kita ambil kontak NO-nya, kita berikan label S1. Kita hubungkan sumbernya yaitu dari keluaran emergency stop. Kemudian S1 ini kita hubungkan ke valve solenoid, yang dimana kita berikan label untuk gerakan pertama adalah amin. Kemudian kita hubungkan ke 0 volt. Baik, untuk amin ini sudah selesai wiring diagramnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke gerakan selanjutnya, yaitu gerakan A+. Nah, mungkin untuk gerakan A+ ini
uh, syaratnya itu adalah A0, tapi A0 ini sudah digunakan untuk perpindahan dari S1 to S2, sehingga untuk A plus ini dia sudah berada di grup S2, sehingga dapat langsung disambungkan ke relay S2, relay NO S2. Oke, kita ambil kontak NO. Kita ambil kontak NO. Kita beri label S2. Kemudian S2 kita sambungkan ke valve solenoid. Nah, gerakan selanjutnya adalah A+. Nah, baik, selanjutnya. Untuk B+, ini syaratnya adalah sensor A1. Sehingga sensor A1 ini dapat kita buat menggunakan kontak NO dengan labelnya adalah sensor A1. Nah, untuk B+ dan A+ ini mereka sama berada di grup S2. Sehingga sumber untuk B+ ini sama dengan sumber A+, yaitu kontak NO relay S2. Nah, tetapi perbedaannya karena di B+ ini terdapat ujung panah dari garis tunjuk ini, sehingga untuk syarat B+ ini kita mengambil kontak NO dengan label A1. Nah, kita ambil kontak NO, kita beri label A1. Dan kita hubungkan ke keluaran dari kontak NO-S1. Oh, maaf, ini kita buat ke solenoid valve dulu, ke solenoid valve dengan labelnya adalah B+. Baik, untuk berarti kita sudah selesai di 3 gerakan siklus ini. Nah, yang terakhir adalah B-min, yang dimana B-min ini sudah berada di line atau grup S3, sehingga kita dapat mengambil nih, tuh S3 ini adalah kontak NC dari relay S2. Nah, itu digunakan untuk grup yang berada di S3, sehingga kita ambil kontak NC-nya, kita sambungkan ke sumbernya, yaitu sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari keluaran emergency stop. Kemudian ini kita beri label yaitu adalah S2. Dan langsung saja kita hubungkan ke valve solenoid. Kita hubungkan ke valve solenoid dengan labelnya adalah B-min. Nah, B-min ini kita sambungkan ke 0 volt. Nah, biar tidak bingung, kita berikan pembagi labelnya dengan red angle untuk pembagi kelompoknya supaya tidak bingung. Nah, kemudian ini adalah kelompok S1. Kemudian kita ambil lagi red angle-nya.
ini sudah masuk ke kelompok S2. Dan yang terakhir, ini masuk ke dalam, ini adalah kelompok S3. Oke, baik. Sudah selesai atau semuanya sudah tersambung. Ada 4 buah sensor ya, harusnya 1, 2, 3, 4. Oke. Dan menggunakan 2 buah relay dan 4 buah solenoid valve. Oke, baik. Dan di sini untuk relay S1 saya sudah menggunakan 2 buah kontak NO. Nah, itu adalah di line 4 dan juga di line 2. Oh, untuk S1 ya. Nah, untuk S2 saya sudah menggunakan 3 buah kontak dari relay S2. Oh, ini belum ada ininya, kompresornya. Nah, jadi untuk siklus awal ada button kita tekan sekali. Oh, ini masih ada yang kurang ya. Nah, ini untuk relay S2-nya belum dikunci. Jadi cuman bisa berjalan sekali saja. Kita berikan pengunci dulu ya, terlebih dahulu. Nah, jadi pada saat push button-nya ditekan, dia mengambil posisi awal yang terlebih dahulu atau menyelesaikan siklus setelah A plus terlebih dahulu. Nah, jadi untuk pada saat push button ditekan lagi, maka akan melanjutkan mengerjakan siklus dari awal, yaitu amin. Kemudian gerakan selanjutnya adalah A plus, gerakan selanjutnya adalah B plus, dan yang selanjutnya adalah gerakannya B min. Nah, kita coba sekali lagi berurutan, yaitu dari kelompok S1 terlebih dahulu, kemudian kelompok S2, kemudian karena bersama B plus di S2, maka kelompok yang aktif, dan yang terakhir adalah kelompok S3. Nah, kemudian kita lihat lagi, pada saat dia masih berada di tengah siklus dan saya menekan tombol stop, maka dia akan menyelesaikan siklus terakhir itu terlebih dahulu. Dan pada saat saya return kembali, maka dia akan menyelesaikan siklus sampai dengan selesai. Nah, seperti itu. Berarti dapat disimpulkan bahwa diagram alur yang kita buat itu pada saat kita simulasikan hasilnya sesuai atau benar dan sama ya. Kita coba sekali lagi. Button ditekan, maka kelompok S1 yang aktif, kemudian gerakan selanjutnya kelompok S2 yang aktif dan masih tetap di S2, dan yang terakhir adalah di kelompok S3. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa walaupun terjadi signal bentrok, tetapi dengan metode cascade kita dapat menyelesaikan permasalahan siklus bentrok tersebut. Nah, demikian untuk penjelasan siklus ketiga elektropneumatik, maka akan dilanjut untuk siklus keempat di video berikutnya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.